Pak Guru, ini ada sebuah berita nih aku ngambilnya dari Net Media ID ya. Pemerintah kerahkan TNI Polri untuk menjadi penagih pajak masyarakat. Ya. Hingga diperbolehkan mendatangi rumah dan tempat usaha. Iya. Ini berdasarkan surat edaran nomor SE 8 PJ 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak Iya. 15 Juli 2026, dan sudah ada beberapa videonya yang pasar tradisional didatengin langsung ini pajaknya mati di parkiran pasar lah, sampai segitunya. Tanggapannya Pak Guru? Mantap Pak. Ya kebetulan saya sudah bikin videonya ya, yang ini silakan tonton. Saya tuh pernah bikin video yang saya tuh coba untuk bedah pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal pajak. Yang menarik menurut Ibnu Khaldun itu adalah kalau sebuah ciri dari negara yang kolaps, ciri dari negara yang krisis, negara yang mau ambruk, itu adalah ketika mereka itu agresif soal pajak. Dan ketika pajaknya itu menjadi sangat bervariasi gitu. Itu tuh Ibnu Khaldun tuh tahun 1300, tahun 1400 lah ngomong kayak gitu tuh. Nah, sekarang tuh relevan di Indonesia tuh, karena saya tuh dulu kemarin masih mikir, ini mah kayaknya teori masa lalu yang harus ditinjau lagi gitu ya. Tapi kemudian Pak Renal Kasali kemarin juga ngomong kan, jadi dengan pajak yang seperti ini, jangan-jangan kita lagi krisis fiskal gitu. Tapi dia ngomongnya adalah jangan-jangan, karena kan beliau tuh diplomatis gitu ya. Nah, jangan-jangan kita lagi krisis, bukan krisis moneter tapi krisis fiskal, jangan-jangan seperti itu gitu. Nah, jadi ya memang argumentasi, jadi kita balik lagi ke Ibnu Khaldun itu karena sudah diperkuat sama Pak Renal Kasali di zaman sekarang. Nah, jadi argumentasi dari Ibnu Khaldun itu adalah begini. Kan seharusnya negara itu dibiayai oleh berbagai sektor, dari usaha-usaha, dari apa gitu. Nah, sektor-sektor itu tuh dijalankannya sama aparatur negara. Nah, ketika aparatur negaranya nggak becus, ketika orang-orangnya nggak bener, itu usaha-usaha itu tuh bakal mundur. Dan karena usaha-usaha itu bakal mundur, maka dia harus tetap menjaga keseimbangan. Ada Intel. Maka kita harus menjaga keseimbangan neraca ekonomi negara, maka dia naikin pajak atau dia menjadi sangat agresif terhadap pajak. Nah, sekarang kita tuh sebenarnya adalah sebuah negara yang sangat rentan dalam hal ekonomi karena 80% pendapatan negara itu dari pajak. Jadi 80% yang membiayai MBG, 80% yang membiayai Kopdes itu adalah pajak rakyat Indonesia. Nah, ini ditambah, ketika MBG yang sebesar itu dikorupsi, ketika Kopdes yang sebesar itu ngespau di mana-mana gitu dan lain-lain. Jadi kayaknya negara kita memang sedang kekurangan uang. Makanya mereka menjadi sangat agresif untuk sesegera mungkin ngambilin uang dari pajak rakyat. Saya nggak tahu kalau ini berlaku untuk orang yang super kaya gitu ya. Saya nggak tahu karena kita kan punya tim pajak ya. Iya, betul. Kita punya. Jadi kalau bara yang berurusan dengan pajak, kita punya timnya ya. IWPI namanya. Nah, IWPI ya, IWPI itu teman-teman kita semua. Nah, kalau mereka itu sering mengendus bahwa banyak sekali pajak-pajak dari orang-orang kaya juga yang tidak terbayarkan. KPK pernah ngerilis sebuah pernyataan, nanti koreksi lagi jika saya salah ya, saya lupa. KPK itu pernah mengeluarkan bahwa kerugian negara dari wajib pajak orang-orang kaya yang tidak bayar pajak itu 80%. Jadi 80%. Jadi orang yang sangat kaya raya, misalkan dia tuh pajaknya 300 miliar misalkan, itu bisa jadi hanya 10 miliar, 15 miliar gitu. Kan pajak itu bisa dimainin kan, kita tahu kan. Dan banyak petugas-petugas pajak yang sudah terkena korupsi gitu. Itu salah satunya siapa yang mukulin anaknya tuh? Nah iya itu, Rafael Alun. Nah iya itu. Ya, dia itu kerjaannya apa? Kerjaannya itu adalah konsultan pajak. Dia itu kerjaannya adalah gimana caranya agar orang-orang main kabur. Adalah orang-orang yang sangat kaya raya yang bisa untuk menyogok dirinya, itu si pajaknya itu bisa dikurangin atau bahkan dihilangkan. Gitu. Nah, karena faktanya bahwa 80% penerimaan Indonesia itu dari pajak dan sekarang di era sekarang tuh korupsinya mereka cuek-cuek aja dan terlihat, itu apakah ngebuat jadi orang-orang masyarakat mudah marah karena gue jadi malas bayar pajak pun dipakainya sama yang begini-begini. Sejalan nggak? Kita tuh sebenarnya juga nggak tahu sih pajak kita tuh. Jadi gini, prinsip dari pajak itu adalah
itu akan dikembalikan kepada kita dalam bentuk lain. Ya betul. Nah, bentuk lainnya tuh nggak bisa kita ukur gitu. Itu masalah dari pajak itu gitu. Nah, misalkan ya, ada orang kalau Pak KDM mah sampai sejauh ini masih prematur ya untuk mengucapkannya. Tapi Pak KDM itu setidak-tidaknya udah ngomong kayak gini. Pajak kendaraan itu sebenarnya cukup untuk memperbaiki jalan, gitu kan? Nah sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak itu kita mencapai 8 triliun Pak tahun ini. Dari pajak kendaraan bermotor? Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya? Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Nah, itu tuh kan jadi ada ukurannya. Jadi kalau jalan bagus, berarti itu adalah dari pajak kendaraan gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu yang lain-lainnya kayak gimana gitu. Kita tuh nggak bisa ngukur, nggak bisa nakar. Jadi kalau ada pernyataan, kita jangan bayar pajak aja, kan bisa aja pajak itu juga untuk membiayai sekolah negeri, untuk membiayai rumah sakit negeri. Itu kok juga kan dari pajak. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ayo kita boikot pajak gitu. Lah, nanti bapak-bapak PNS nggak dapat gaji. Jadi ini juga sebenarnya dilematis sih dan cukup membingungkan, agak menjebak sih. Tapi kita memang harus terus-terusan mengawasi pajak sih. Nanti kalau sekali lagi ya, kalau Baraya punya urusan dengan pajak, hubungi kami. Ya. Sebagai orang yang suka mengkritik sana sini, ini ada orang juga yang mencoba untuk mengkritik sana sini. Oh ya. Kapak on. Ngerasa tuh dia. Nggak kasar ketua dewan. Ngerasa. Nggak semua deh. Intimidasi. Terus, aina hendak minta maaf tak hendak kumai ke ketua dewan. Hah, minta hampura. Terus ya kami hendak dilaporkan ke dia, Malik laporkan mual. Hah? Mual. Oh gitu. Jadi minta damai baik. Oh. Kapoknya. Mau sekali-kali deh. Lama sekali-kali deh hendak kumai ya. Hah? Lama sekali dia digunakan dia. Payahan baik. Oh, ngesnya, janji dianya. Oh, nges modar dia paling sekali dia mah. Ini berdasarkan captionnya ya. Berdasarkan captionnya adalah pria dalam video tersebut belakangan diketahui bernama Pham Phuc Chong alias Uun, seorang aktivis yang sebelumnya menyampaikan kritik terhadap Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari. Dalam rekaman itu, Uun terlihat berada dalam mobil seperti tadi di video. Uun kemudian melaporkan dugaan penculikan dan pengeroyokan ke Polda Banten. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, membantah terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya, oke. Tapi Juwita Wulandari tetap harus diperiksa. Harus. Nggak, sebenarnya itu adalah kebodohan mereka sih. Sebenarnya kan Nggak, itu yang rekam siapa? mereka juga Pak. Oh, no. Mungkin buat laporan kan. Buat laporan terus tersebar. Sebenarnya kan gitu doang kan. Itulah. Bod. Kata-kata apa yang nyelkit tapi nggak kasar? Nah, biasa aja ngomongin nanti dicak gitu. Nggak, kita tuh kita komitmen untuk tidak ngomong kasar ya. Karena itu juga bisa menginspirasi orang untuk menyebut itu dan menyakiti orang lain. Tapi dalam hal ini itu yang rekamnya ya itu kurang lebih seperti itu ya. Tapi bersyukur atas kebodnya itu masyarakat bisa tahu dan itulah sebobrok itu. Saya justru malah pengen itu yang melakukan itu, intimidasi itu. Pelakunya atau korbannya? Pelakunya. Kita hadirkan, terus kita tanyain dia tuh disuruhnya sama siapa. Harusnya sih kalau udah lapor ke Polda Banten tuh ya yang nyara itu. Dari itu. Iya, dia apa? Gimana? Ya kan si yang diculiknya dilapor ke yang udah melaporkan ke Polda Banten. Nah, Apakah nggak tahu nih update-nya belum ada kabar lagi. Nggak, tapi itu jadi kayak ini nggak sih kayak
gunung es gitu. Ini sebenarnya yang nongol dan dilaporkan pengerasa tuh Nggak, itu- muncul loh. Pasti bawahnya kan Iya. Nggak, saya mah benar-benar menggarisbawahi itu sebod itu gitu si orang itu tuh ya. Dia teh nggak ngerti soal demokrasi, dia nggak ngerti bahwa dia sedang melakukan tindakan kejahatan, dia malah mengintimidasi dengan cara yang seperti itu. Dan kalau itu dianggap sebagai gunung es, ya iya. Kita mah saya tuh ada pengalaman di Garut Selatan. Ada petugas pejabat gitu ya. Pejabat itu ngumpulin KTP dari warga untuk diajukan dan di sini tuh harus ada sekolah, ada puskesmas, ada bantuan dan lain-lain gitu. Akhirnya apa? Ternyata setelah itu hanya untuk kepentingannya sendiri aja. Dan seluruh rakyat yang ada di situ tuh tahu. Tapi gak ada satupun yang berani ngomong. Terus tim Siraru, nah ini salah satu tim Siraru tuh sempat ke sana. Oh ya. Iya, karena ini Siraru angkatan awal. Siraru angkatan awal. Nah, jadi tim Siraru tuh ke sana, terus semua warga tuh ngomong gitu, ngaku. Terus akhirnya ya udah. Nanti kamu ngaku ya. Akhirnya kita bikin rapat desa. Ada polisi, ada apa semuanya. Sok ngararaku, gak ada yang mau ngaku. Dan akhirnya ngomong, enggak, kami mah gak diperlakukan seperti itu, dah. Wah, Segitunya, Kayak Kak. Itu tuh Garut Selatan. Mau sebut nanti kalau warga itu sudah mengaku. si warga itu tuh jadi KTP-nya diambil untuk dapat uang yang sangat besar untuk nanti dibikinin sekolah, untuk nanti dibikinin apa, karena mereka disebutnya fakir miskin apa segala rupa. Tapi setelah diambil datanya tuh ada tanda tangan, ada apa segala rupa, ya uangnya tuh untuk si pejabatnya gitu. Untuk memperkaya diri, tapi warganya gak ada yang berani ngomong. wah ngeri juga. Dan data KTP ini biasanya juga berlaku pada saat pemilu. Tiba-tiba independen, tiba-tiba didukung sama ribuan orang. Karena kan kemarin kasusnya juga di beberapa kota. Kan gue nggak ngirimin KTP, kok ada nama gue di situ gitu. Iya kan, itu kan teman kita kan si yang suka membedah apa itu namanya pembocoran data itu. Iya. Kayak aduh. Pak Guru, saya mau menutup hari ini dengan ada sebuah berita. Kepala Cabang BNI Jember gunakan 900 identitas para petani untuk membuat pinjaman fiktif. Dalam aksinya, para petani ini dijanjikan bansos, lalu meminta KTP dan KK sebagai syarat bansos yang bisa dicairkan. Dari sana ia memakai data 900 petani untuk membuat pinjaman fiktif agar seolah-olah target bank tercapai. Setelah pinjaman cair, buku tabungan dan rekening petani yang tadi disita lalu dikuras sesukanya. Diperkirakan isi rekening tersebut total mencapai 41 miliar rupiah. Tolong dihukum mati itu ya. Kepala Sabang lah. Dan ini tuh bukan pertama, cuman syukur kalau ini viral gitu. Makanya kalau ada orang yang kayak gitu tuh hukum mati aja sih. Tapi kalau kasusnya kayak gini ya kan dia jadi punya namanya jadi punya tanggungan bank. Apakah dia harus ngebayar juga ya? Maksudnya si petaninya itu masih belum ada jawaban sih dari berita tersebut. Iya, kalau kasusnya udah seperti ini mah berarti semoga si petani itu dibebaskan dari kewajiban kan. Ya karena udah ketahuan kan bahwa mereka tuh bukan ininya gitu. Bukan yang minjemnya. Dan ini juga teman-teman, ini juga harus hati-hati karena banyak juga yang modusnya mungkin kurang lebih sama tapi bukan dari bank, entah dari biasanya itu kayak apa namanya untuk bantuan kah atau sodako atau apa yang KTP KK itu harus hati-hati. Jangan. Teman-teman. Jangan kalau yang datang-datang gitu apalagi bawa carry gitu. Salawatan. Itu jangan. Karena kan kita sudah punya lembaganya gitu ya. Kita punya Lasnas, kita kolaborasi ya bikin kombat itu. Nah dan kita sebenarnya udah punya lembaganya. Jadi kalau mau itu janganlah. Iya betul teman-teman, hati-hati ya semuanya. Pak Guru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dijauhkan dari begal-begal ini. Iya kita jauhkan dari begal.